Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-Muhajirin, kantor pelayanan pajak Madya Gambir rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan limpahan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita kembali dapat bertemu dalam majelis kajian Ramadan pada tahun ini. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kajian Ramadan hari ini kita akan membahas tema mengenai hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha wa huwa mu'min, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di alam dunia. Walajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dengan yang lebih baik lagi, yaitu dalam kehidupan akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, karena amal soleh yang mereka lakukan. Jamaah Masjid Al-Muhajirin KPP Gambir rahimakumullah, KPP Madya Gambir rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang Allah janjikan dalam ayat ini kepada orang beriman yang istiqomah dalam keimanan dengan melaksanakan amal soleh dalam kehidupannya. Ulama tafsir menjelaskan makna hayatan thayyibah dengan mengutip salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allahu bima atah, au kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Ahmad. Yang artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang mendapat hidayah Islam, wa ruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup, wa qana Allahu bima atah, dan Allah tanamkan jiwa qanaah terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Begitulah ulama tafsir menjelaskan tentang makna hayatan thayyibah dengan merujuk kepada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita perhatikan ada tiga ciri utama orang yang mendapat kehidupan yang baik.
Yang pertama adalah mendapat hidayah Islam. Artinya kalau orang yang tidak beriman, dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kriteria hidup yang baik. Nah, dalam hal ini insya Allah kita semuanya sudah mendapatkannya sebagai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun meyakini dan memeluk Islam dalam kehidupan kita. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kriteria yang kedua atau ciri yang kedua dari orang yang mendapatkan kehidupan yang baik adalah waruziqo kafafan, diberi rizki yang cukup. Dalam hal ini ulama menjelaskan yang disebut rizki yang cukup bukan berarti berlimpah, bukan. Tapi seandainya lebih dari itu, ya itu termasuk dia yang lebih beruntung lagi. Tapi setidaknya ketika dia mendapatkan rezeki yang cukup, yang dimaksud adalah dalam kesehariannya dia bisa memperoleh makanan walaupun sederhana, tapi dengan makanan tersebut bisa menegakkan tulang punggungnya. Dengan tegak tulang punggungnya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ulama mengatakan dia sudah mendapatkan rezeki yang cukup. Ibarat kata sekedar dia kesehariannya mendapatkan makanan dengan menu yang sangat sederhana seperti nasi hanya dengan lauk kecap misalnya, tapi dengan menu yang sederhana itu dia menikmati, dia bersyukur, dan memang bisa menegakkan tulang punggungnya sehingga dia bisa berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dikatakan orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Nah, seandainya dia bisa mendapatkan yang lebih dari itu, ya dengan makanan menu yang cukup lengkap, 4 sehat 5 sempurna misalnya, nah itu tentunya dia sudah lebih beruntung lagi. Nah, ciri yang ketiga, ini yang paling pokok, kata kuncinya ada di sini. Wa qanallahu bima'ata. Allah tanamkan rasa qanaah, rasa puas, rasa menerima dengan sepenuh hati berapapun yang Allah berikan kepadanya. Sehingga seberapapun yang Allah berikan setelah dia udah berikhtiar, dia berdoa, tertanam rasa ridho, rasa puas, rasa menerima sepenuh hati ketentuan yang telah Allah berikan kepada dia, maka tenanglah jiwanya. Inilah jamaah rahimakumullah yang dikatakan orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang pertama, dia mendapat hidayah, kemudian beriman kepada Allah, memeluk Islam, agama Allah. Yang kedua, dia dalam kesehariannya mendapat rezeki yang cukup, dalam pengertian sebatas menemukan pangan untuk bisa menegakkan tulang punggung untuk beribadah. Ya, kalau dia bisa mendapatkan lebih dari itu, dia tentunya lebih beruntung lagi. Dan yang ketiga, dia ditanamkan jiwa qanaah, ridho dan menerima terhadap pemberian yang telah Allah tetapkan buat dia. Sedikit dia ridho, sedang dia tentu lebih ridho lagi, banyak apalagi. Tapi yang penting adalah sikap menerimanya itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh ulama yang dikatakan dia qanaah, menerima ya apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia mendapatkan hal yang lebih dari cukup, maka dia mengambil secukupnya. Sisanya dia salurkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, ya, dalam rangka dia meraih yang lebih baik lagi untuk bekal akhiratnya.
Itulah orang yang dikatakan mendapatkan hayatan thayyibah, sehingga jiwanya nggak pernah dirongrong oleh gejolak hawa nafsu yang nggak pernah terpuaskan. Dengan sedikit dia ridho, dengan sedang tentu dia lebih ridho lagi, dengan lebih dia lebih ridho lagi, dan dia hanya mengambil secukupnya buat kebutuhan dia, keluarganya, ya. Selebihnya dia salurkan untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Seperti saat sekarang ini, di tengah-tengah krisis yang disebabkan adanya ujian Allah berupa wabah corona, ya, banyak orang yang mengalami keterpurukan secara ekonomi, ya, maka orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, kalau dia memiliki satu, ya, kondisi sebagaimana yang Quran nyatakan, memiliki suasana hayatan thayyibah dalam dirinya, maka dia akan benar-benar menyalurkan kelebihan rezeki itu untuk membantu saudara-saudara yang memang sedang membutuhkan di saat-saat kritis seperti sekarang ini. Ya rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jalan untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Itulah tadi di penggalan awal ayat, man amila solehan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci di kriteria atau di ciri terakhir dari orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu jiwa qanaah, itu nggak akan mungkin tertanam dalam diri seseorang yang lemah dalam beramal soleh. Karena ini merupakan anugerah Allah, dan Allah hanya menganugerahkan kemampuan untuk berjiwa qanaah tadi, ridho terhadap pemberian Allah, manakala seorang hamba itu dalam hidupnya memang selalu dekat dengan Allah, selalu bertakarub kepada Allah, tekun beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang ibadah tentunya sangat luas, ya. Kita ambil dari yang paling pokok, paling utama. Yang pertama yaitu tekun melaksanakan sholat sebagai ibadah yang pertama dan utama. Bukti keimanan adalah sholat. Man taraka sholah muta'amidan faqad kafar. Siapa yang terang-terangan meninggalkan sholat, dia kafir. Jadi bukti pertama setelah orang bersyahadat mengaku beriman kepada Allah adalah sholat. Ini amal sholat yang utama. Jadi untuk mendapat hayatan thayyibah, kita lihat bagaimana sholatnya. Sholat 5 waktunya, ya, dilaksanakan dengan selalu berjamaah di masjid, baik di kantor maupun ketika dia berada di rumah. Kemudian dia tidak cukup hanya dengan sholat-sholat wajib, dia tambahkan pula dengan sholat-sholat sunnah, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, bahkan juga sholat tahajud, ya. Itu diantara bentuk amal soleh. Kemudian amal-amal soleh yang lainnya lah, bagaimana zikirnya juga dia tekun, membaca Al-Qur'annya juga rutin tiap hari terjadwal, infak sodakohnya juga mengalir sesuai dengan kemampuan rezeki yang dia miliki, tutur katanya, perilakunya, sikapnya kepada sesama manusia. Nah, ini bagian daripada amal-amal soleh yang kalau itu semua bisa dijalani dengan istiqomah, maka tertanamlah dalam jiwanya sifat qanaah. Tertanamlah dalam jiwanya satu bingkai yang bisa menata
hawa nafsunya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak puas, hal-hal yang menjadi bagian daripada provokasi setan. Nah inilah jamaah rahimakumullah ya. Jadi hayatan thayyibah dan jalan untuk mencapai hayatan thayyibah itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, ciri daripada hayatan thayyibah adalah yang pertama dia beriman kepada Allah, yang kedua dia mendapatkan rizki yang cukup dalam pengertian sekedar bisa mendapatkan makan untuk menegakkan tubuhnya beribadah kepada Allah. Nah, kalau dia lebih dari itu tentu dia mendapat lebih dari cukup. Dan yang ketiga, tertanam jiwa qanaah, ridho terhadap apa yang Allah tentukan buat dia. Sedikit ridho, sedang lebih ridho, dan banyak lebih ridho lagi. Dan tadi dia tidak mengambil secara berlebihan, apalagi hanya untuk memuaskan gaya hidupnya, tapi dia lebih suka untuk menolong saudaranya dari kelebihan harta yang Allah berikan. Tenang dia, nggak pernah dirongrong oleh hawa nafsu yang selalu tidak puas sebagaimana dialami atau diperlihatkan oleh sebagian kalangan manusia. Nah, ada satu ungkapan dalam bahasa asing yang bisa juga kita tambahkan untuk menguatkan pemahaman kita tentang hayatan thayyibah, yaitu satu ungkapan yang menyatakan what money can buy, apa yang duit bisa beli. Ada beberapa disebutkan, diantaranya kita ambil contoh saja, bed but not sleep. Uang bisa beli tempat tidur, tapi uang nggak bisa beli nyenyak. Jadi tidak sedikit orang yang barangkali punya kemampuan finansial berlebih, punya kamar megah, mewah, ber-AC, tempat tidurnya sangat nyaman, empuk, tapi dia tidak bisa menikmati tidur yang nyaman, gelisah resah, yang dikatakan dengan istilah penyakit insomnia, susah tidur. Ini tentu hal yang sering kita dengar. Tapi orang yang hayatan thayyibah, sekalipun dia kamarnya sederhana, alas tidurnya cuma tikar seperti Rasulullah, pelepah kurma, tapi dia bisa tidur nyenyak, mimpi yang baik, dan tengah malam bisa bangun dengan ringan untuk bertahajud, atau setidaknya beberapa menit sebelum subuh dia bangun dengan ringan. Ini ciri di antara hayatan thayyibah. Jadi ada orang yang kamar dan tempat tidurnya mewah tapi tidak bisa menikmati nyenyaknya tidur, tapi ada yang sederhana bisa menikmati. Itu contoh orang yang mendapatkan hayatan thayyibah seperti itu diantaranya. Juga dikatakan dalam ungkapan berikutnya, uang bisa beli house but not home, bisa beli rumah tapi nggak bisa beli tempat tinggal. Ada banyak rumah-rumah mewah yang dibeli, dia punya kemampuan, tapi penghuni rumahnya nggak betah di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah mencari hiburan. Tapi ada yang sederhana, guyub di rumah, kumpul, akur, terdengar lantunan Quran, ada sholat berjamaah di dalam rumah. Nah, ini contoh orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Jamaah rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan itu semua tidak bisa kalau kita tidak dekat dengan Allah, karena ini semata-mata karunia Allah yang ditanamkan dalam hati manusia, sehingga hati manusia menjadi tenang, menjadi puas, menjadi ridho, menjadi tidak mudah tergoda oleh bisikan hawa nafsu, maka dia mendapat kedamaian. Nah, di kesempatan bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, tentunya ini merupakan momen yang lebih besar lagi untuk kita semakin menguatkan kuantitas dan kualitas amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita semua akhirnya mendapatkan
apa yang Allah janjikan dalam kehidupan dunia ini, yaitu hayatan thayyibah, yang kata ulama kalau di dunia dia sudah bisa mendapatkan hayatan thayyibah, ini merupakan satu jalan pembuka untuk dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia manusia sudah hidup penuh dengan berbagai macam gejolak-gejolak hawa nafsu yang ya, tidak menenangkan, ini juga satu pertanda di akhiratnya dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan taufik dan hidayah kepada kita, dan akhirnya kita bisa istiqomah dalam beramal soleh, dan kita akhirnya mendapatkan hayatan thayyibah di dunia dan berlanjut mendapatkan surganya Allah di alam akhirat. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.